Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan dalam keadaan bahagia. Dan semoga teman-teman sedang tidak dalam keadaan khawatir ya. Karena kalau kita dalam keadaan khawatir itu rasanya sangat tidak nyaman. Karena kita menakutkan sesuatu yang belum tentu terjadi dalam kehidupan kita. Nah, teman-teman, di dalam buku How to Start Living and Stop Worrying itu disebutkan bahwa penyakit yang diderita manusia yang disebabkan oleh kekhawatiran itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan penyakit-penyakit menular, teman-teman. Nah, itu artinya bahwa kekhawatiran itu berdampak negatif pada tubuh kita, bukan hanya pada pikiran kita tapi juga pada tubuh kita. Karena penyakit yang kita derita itu bukan cuma tentang makanan aja, tapi ini juga tentang pikiran dan juga kesehatan mental, teman-teman. Nah, kali ini saya akan berbagi sama teman-teman tips bagaimana cara mengatasi kekhawatiran, teman-teman. Nah, sebelum kita mulai apa aja tipsnya, saya mau disclaimer dulu bahwa apa yang saya sampaikan itu bukan karena saya ahlinya, tapi ini karena apa yang saya pelajarin, kemudian juga apa yang saya alamin, teman-teman. Oke, baik, ada beberapa tips. Yang pertama adalah kita mau praktek dulu nih, teman-teman. Jadi kita siapkan satu lembar kertas. Bisa disobek dari bukunya atau di buku juga nggak apa-apa. Nah, jadi nanti di lembar kertas yang pertama itu teman-teman tuliskan sebagai kolom A, kemudian di lembar kertas yang kedua teman-teman tuliskan sebagai kolom B. Nah, setelah teman-teman sudah menulis, maka di kolom A silahkan diisi dengan apa sih yang sedang teman-teman khawatirkan, apa aja yang teman-teman khawatirkan. Misalnya teman-teman lagi takut kalau misalnya nanti berat badan teman-teman naik. Jadi misal tulis di sini nomor 1, takut berat badan naik. Kemudian yang kedua, takut kalau gajinya nggak naik. Kemudian yang ketiga, takut kalau sakit, dan lain-lain. Nah, setelah teman-teman selesai menulis di kolom A ini, kita pindah ke kolom B. Nah, di kolom B, kita tuliskan apa-apa yang kita inginkan yang sesuai dengan apa yang kita khawatirkan tadi. Jadi misalnya yang tadi di kolom A tadi disebutkan bahwa takut sakit. Nah, kita ganti di sini keinginan kita. Jadi dituliskan nomor 1 bahwa ingin sehat. Kemudian yang kedua misalnya takut berat badan naik. Berarti ingin berat badan ideal. Kemudian yang ketiga tadi takut kalau tidak naik gaji. Berarti di sini tuliskan ingin naik gaji. Gitu, teman-teman. Nah, di dua kolom ini antara A dengan yang B, dua lembar A dengan B itu, walaupun dia beda, sebenarnya goalsnya tuh sama ya, teman-teman. Kayak misalnya kita nggak mau sakit, sebenarnya goalsnya adalah kita ingin sehat. Tapi kedua kolom ini punya efek yang sangat berbeda di dalam kehidupan kita ternyata. Jadi ketika kita fokusnya selama ini ternyata kita lebih banyak fokus di kolom A. Ayo teman-teman jawab secara jujur. Teman-teman lebih banyak memikirkan kolom A atau teman-teman lebih banyak memikirkan kolom B? Ternyata kita lebih banyak memikirkan kolom yang A. Kita takut, kita khawatir gitu. Makanya setiap kita, misalnya kita sebenarnya ini pengen kalau badan kita tuh ideal. Yang kita pikirin adalah aduh takut gendut gitu. Misalnya kalau kita habis makan gitu, yang kita pikirkan aduh aku gendut ya gitu. Yang kita pikirkan adalah kata-kata gendut terus. Padahal yang kita inginkan adalah badan kita itu ideal. Dua hal ini adalah dua hal yang berbeda, padahal goalsnya adalah sama, teman-teman. Nah, faktanya ternyata itu membentuk sesuatu jaringan yang ada di otak kita, karena di otak kita ini banyak sambungan-sambungan gitu, teman-teman. Nah, ketika kita memikirkan satu hal, maka itu akan membentuk satu sambungan. Kayak tadi tuh, misalnya kita mikir sebenarnya kita pengen ideal, tapi kemudian yang kita pikirkan justru kita takut kalau badan kita itu gemuk atau gendut. Jadi setiap kita memikirkan satu kali gendut, maka itu membuat satu sambungan. Kemudian nanti kita mikir lagi tuh sorenya, gendut. Jadi dua sambungan. Kemudian besok kita sebutkan lagi, kita pikirkan lagi walaupun itu kita tidak ucapkan, maka dia akan terus menebal. Ketika dia menebal, maka itulah yang justru akan terjadi, teman-teman. Jadi otak manusia itu, teman-teman, cara kerjanya adalah kalau teman-teman sudah pernah mendengar ada yang namanya law of attraction, jadi hukum tarik-menarik itu, atau mungkin kalau teman-teman pernah ngerasain tuh, teman-teman lagi mikir apa, terus tiba-tiba kok itu terjadi gitu ya,
Atau misalnya teman-teman lagi mikirin siapa, kemudian kok tiba-tiba ketemu. Nah, itu ternyata ada yang namanya law of attraction itu, atau hukum tarik-menarik. Dan cara kerjanya itu adalah dari apa yang kita pikirkan. Dari apa yang kita pikirkan kemudian menebal di otak. Atau ketika kita mikirkan gendut itu tadi, karena sudah mungkin berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, maka dia akan menebal tuh di otak, terus menerus menebal di otak. Nah, di dalam otak kita itu ternyata dia menggunakan sistem listrik, teman-teman. Dan kalau yang namanya listrik itu pasti punya magnet ya. Dan ternyata juga di dalam tubuh manusia ini ada yang namanya nur atau cahaya. Jadi kita ini punya cahaya, setiap manusia itu memancarkan cahayanya. Terus apa bentuk cahayanya? Ternyata cahaya itu tergantung dengan apa yang ada di otaknya. Jadi kalau tadi yang menebal itu adalah gendut-gendut itu tadi, maka badan kita ini atau diri kita ini akan memancarkan gendut-gendut itu tadi. Dan pancaran itu, teman-teman, akan menarik kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang sesuai dengan apa yang ada di pikiran kita. Karena kita tadi yang kita tebalkan adalah kata gendut itu tadi, berulang-ulang sampai tebal di otak kita, kemudian kita memancarkan gendut itu tadi, maka kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar kita itu adalah sesuatu yang mengarahkan kita ke situ. Itu kenapa apa yang kita pikirkan itulah yang kejadian gitu, teman-teman. Karena tiba-tiba misalnya kita padahal pengen ideal nih, kita pengen turun berat badan, tapi pas kita pergi kemana, kita ketemu sama makanan-makanan yang justru menyenangkan, yang itu padahal sangat tinggi kalori, yang bisa membuat kita jadi gendut. Atau kita ketemu dengan justru teman-teman kita yang pola makannya tidak baik, yang membuat kita malah jadi lebih gendut gitu ya. Itu. Nah, jadi itu bahayanya ketika kita lebih fokus di kolom A dibandingkan di kolom B, padahal dengan tujuan yang sama. Nah, coba bayangkan teman-teman, kalau kita lebih fokus dengan kolom B-nya. Jadi yang kita awalnya tadi fokusnya adalah kita takut kalau kita gendut, nah kita ganti dengan aku pengen badan yang ideal. Jadi apa sih yang kita rasakan? Kalau yang tadi ya, misalnya kita khawatir kalau kita gendut, maka yang terjadi adalah kecemasan. Kita takut. Nah, padahal itu juga yang akan menebal di otak kita. Sedangkan kalau kita bilang kita pengen ideal, maka ada sebuah motivasi atau semangat di dalam diri kita untuk menjadikan badan kita ideal. Karena kita tahu tujuannya tuh apa. Kalau kita misalnya takut gendut, kita nggak tahu tuh tujuannya apa. Gitu, teman-teman. Jadi kalau kita fokus di kolom B, nah cara kerjanya sama. Jadi kalau misalnya kita kita ganti tuh tadi sambungan dari kata gendut itu menjadi badan yang ideal setiap hari, maka badan ideal itu yang bakal selalu menebal, terus menebal, kemudian itu yang akan terpancar dari dalam diri kita, yaitu badan yang ideal. Maka dia akan menarik peristiwa-peristiwa dan cerita yang berhubungan dengan badan yang ideal. Entah gimana ceritanya tuh ketika kita scrolling sosial media, yang keluar adalah tips hidup sehat, kemudian tips bagaimana mengecilkan perut, atau tips gimana menurunkan berat badan. Kemudian kita bisa ketemu dengan orang-orang yang polanya hidup sehat, kemudian kita ketemu dengan makanan-makanan yang sehat tapi enak gitu. Nah, jadi itu benar-benar terjadi ketika kita benar-benar fokus dari kolom A ke kolom B, teman-teman. Nah, jadi coba teman-teman sama-sama kita pikirkan, ternyata kolom A dengan kolom B itu adalah sesuatu goals-nya itu sama. Tapi cara kerjanya benar-benar berbeda. Maka mulai sekarang teman-teman, ketika terbesit di dalam hati atau pikiran teman-teman tentang kolom A, langsung di-switch ke kolom B. Supaya yang di kolom A ini tadi yang sudah membuat sambungan yang tebel banget itu tadi, itu bisa kita ganti sambungannya dengan kolom B, agar di tubuh kita ini memancarkan apa yang kita inginkan, bukan apa yang kita takutkan. Yang semoga nanti itu bisa benar-benar menjadi kenyataan. Karena begitulah kerja otak dan LOE atau bahasa Islamnya itu adalah sunatullah, teman-teman. Kemudian itu yang tips yang pertama ya. Jadi kita buat kolom A, kolom B. Nanti kalau misalnya teman-teman sudah terbiasa, pokoknya setiap terlintas di pikiran kita tentang kolom A, kita langsung switch atau kita langsung ganti ke kolom B. Jadi kita mari sama-sama menebalkan kolom B-nya. Supaya apa yang menarik, yang tertarik dari tubuh kita itu adalah apa-apa yang kita inginkan. Kemudian tips yang ketiga adalah hukum kuantum, teman-teman. Teman-teman sudah pernah dengar hukum kuantum? Jadi quantum thinking atau hukum kuantum atau berpikir kuantum itu adalah
kita bukan hanya berpikir bahwa kita menginginkan apa, tapi di hukum kuantum itu adalah kita berpikir bahwa sesuatu itu sudah terjadi. Jadi contohnya, misal yang tadi ya, kita balik lagi dengan badan ideal itu tadi. Jadi kita pengennya atau keinginan kita itu adalah badan kita ideal. Maka yang kita pikirkan adalah kita sudah benar-benar dalam keadaan badan yang ideal itu, teman-teman. Jadi kita ketika bercermin, kita benar-benar ngerasa bahwa badan kita tuh sudah ideal. Jadi kita menghadirkan apa-apa yang kita impikan. Atau misalnya teman-teman tuh pengen punya mobil gitu. Nah, dengan hukum kuantum ini kita beneran menghadirkan bahwa seolah-olah kita sudah punya mobil. Setiap kita buka di depan rumah, kita buka pintu di depan rumah, kita bayangkan bahwa mobil itu tuh sudah ada di depan kita. Maka penting banget tuh untuk ketika kita punya keinginan, kita benar-benar sudah tergambar keinginan itu bakal seperti apa. Kalau kasusnya mobil itu tadi, kita sudah tahu tuh mereknya apa, kemudian warnanya apa. Jadi ketika kita menerapkan hukum kuantum ini, kita benar-benar sudah ada gambaran, oh di depan kita bakal udah ada mobil apa nih, misal mobil yang kita pengen, mobil Pajero Sport misalnya, warnanya apa? Oh warnanya adalah warna black metallic gitu. Jadi setiap kita pagi hari itu kita nerapin hukum kuantum yang seolah-olah bahwa mobil itu udah ada di depan rumah kita gitu, teman-teman. Dan hukum kuantum ini sangat powerful sekali ya. Ketika kita merasa seperti itu, kita menerapkan itu setiap harinya, tanpa kita sadari, kita mulai yakin tuh. Jadi di otak kita tuh semakin menebal, yang kemudian nggak tahu gimana caranya itu benar-benar bisa terjadi. Jadi saya punya sebuah cerita nih, teman-teman. Jadi waktu awal-awal menikah dulu, saya itu tinggal di kontrakan. Karena di kontrakan itu kita sebenarnya pengen beli mesin cuci, tapi bingung gitu mau ditaruh di mana gitu, atau kayaknya terlalu sempit gitu kalau kita beli mesin cuci. Nah waktu itu saya lagi hamil, dan yang namanya lagi hamil itu lumayan ringkih ya teman-teman. Kayak mau nyuci baju itu kayak ribet banget, walaupun suami bantu, tapi ya itu tetap ribet. Saya berulang kali bilang sama suami saya, kita kayaknya harus beli mesin cuci deh gitu. Dan saya juga bilang sama orang tua saya, dan itu berkali-kali gitu, bahwa saya pengen beli mesin cuci loh, saya pengen beli mesin cuci, berkali-kali itu, sekitar 6 bulan kurang lebih. Nah kemudian tiba-tiba saya tuh tipe orang yang cashless, teman-teman. Jadi kalau misalnya punya uang cash itu biasanya kayak cuman 100.000 gitu. Jadi tiap hari tuh kalau butuh uang, saya narik dulu ke ATM. Nah suatu hari ketika saya ke ATM, ketika saya mau narik uang, ATM saya tuh nggak bisa dipakai. Ternyata error, bahkan di situ tertulis minus 70 juta. Jadi saya bingung, saya pindah ATM lagi, ternyata masih sama juga. Terus saya ketemu sama satpamnya. Saya tanya kenapa kok bisa kayak gitu. Nah jawabannya adalah, oh ini harus diperbaiki di tempat saya buat rekeningnya. Kemudian kita balik ke situ, kita datang ke tempat saya buat rekening itu. Ketika datang ke situ, respon dari tellernya itu adalah bahwa, oh ibu ini ibunya kenapa ATM-nya diblokir itu karena kemarin dapat undian gitu, dapat undian mesin cuci. Ketika mendengar itu tuh saya bener-bener yang kayak, hah beneran ya dapat mesin cuci, kayak masih salah denger nggak sih gitu. Nah ternyata saya bener-bener dapat mesin cuci dari bank yang saya buat rekening di situ, teman-teman. Sesuatu yang bener-bener tiap hari mungkin berkali-kali saya ucapkan dan saya pikirkan dan benar-benar saya butuhkan. Nah kemudian terjadi yang jalannya tuh tidak pernah saya pikirkan, bahwa saya benar-benar bakal dapat mesin cuci dari bank gitu, teman-teman. Dan itu benar-benar terjadi, dan 0 rupiah, saya tidak membayar sama sekali. Dan ternyata benar-benar saya mendapatkan undian mesin cuci itu, teman-teman. Nah itulah hebatnya bagaimana hukum LOE dan juga kuantum itu, ketika kita benar-benar ngerasa bahwa sesuatu itu udah benar-benar ada. Jadi pertama kalau kita menerapkan yang LOE tadi, ataupun yang poin B tadi, atau di lembar B tadi, kemudian ya kita kuatkan lagi dengan hukum kuantum itu tadi, dengan kita menganggap bahwa keinginan kita itu udah benar-benar terjadi, maka insya Allah keajaiban itu bakal datang. Kemudian yang terakhir ini adalah konsep tawakal. Jadi tawakal itu benar-benar kita sadar bahwa kita ini hamba, kemudian Allah itu Tuhannya. Yang artinya bahwa hamba itu tidak bisa mengatur segala hal.
yang mengatur segala hal itu adalah Tuhan, Allah. Maka ketika apapun yang terjadi, kita percaya bahwa Allah sudah menetapkannya. Sebesar apapun kita menginginkan sesuatu, kalau Allah bilang enggak, maka ya tidak akan terjadi. Nah, teman-teman, ketika kita sudah melakukan banyak hal, termasuk kita sudah meminimalisir kekhawatiran, kita sudah mengatasi kekhawatiran, kita sudah menggunakan hukum kuantum, tapi ternyata yang terjadi tidak sesuai ekspektasi, maka itulah yang terbaik menurut Allah. Karena Allah yang paling punya hak. Allah yang paling punya hak untuk menentukan bagaimana yang akan terjadi nanti. Dan ketawakalan itu selain kita ikhlas, kita juga harus paham bahwa ketetapan yang Allah kasih itu pasti yang terbaik. Karena Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Karena Allah itu selalu maha baik, maha kasih, maha cinta, teman-teman. Kasih dan cintanya Allah itu tidak terbatas. Yang Allah itu bukan cuma cinta dan kasih, tapi Allah tuh juga maha kuasa. Jadi ketika dia mengasihi, mencintai hambanya, itu dia bisa melakukan segalanya, teman-teman. Bukan sekedar cuman ketika kita dapat kasih sayang dari suami kita atau ketika kita dapat kasih sayang dari orang tua kita. Dan terkadang hal-hal yang kita inginkan itu belum tentu baik untuk kita. Analoginya adalah ketika kita punya anak nih, teman-teman. Apa-apa yang diinginkan sama anak kita itu tidak selalu kita turuti. Bukan karena kita tidak sayang. Misalnya nih ya, ada anak kita yang dia tuh pengen makan es krim terus setiap hari. Itu kan adalah sesuatu yang dia inginkan, yang menurut dia bahwa kenapa dia pengen es krim, karena itu sangat enak. Tapi kemudian kan kita nggak mungkin kasih es krim tiap hari, karena kita tahu bahwa nggak boleh nih, karena itu bisa menyebabkan hal yang negatif di dalam tubuhnya, karena terlalu banyak gula dan lain-lain. Nah, itu juga yang Allah lakukan, bahwa Allah tuh tahu ke depannya tuh kita bakal seperti apa. Apa-apa yang kemudian Allah kabulkan itu karena Allah tahu bahwa itu yang terbaik. Tapi kemudian yang tidak Allah kabulkan, karena Allah itu tahu di depan nanti bakal seperti apa. Makanya Allah kasih kita mungkin hal-hal yang tidak kita ekspektasi atau yang menurut kita itu adalah sakit atau menyedihkan. Tapi percayalah itu adalah yang terbaik. Ketika kita meyakini bahwa kita ini hamba, kemudian Tuhan itu adalah Allah yang menentukan segalanya, maka hati kita akan lebih lapang, hati kita akan lebih legowo dan sadar untuk meridhoi atau untuk ridho apapun yang telah Allah tetapkan. Nah, itulah tadi teman-teman tips bagaimana untuk mengatasi rasa khawatir. Jadi ada 3 tips tadi ya teman-teman. Yang pertama adalah kita buat kolom A dan kolom B. Kemudian yang kedua adalah hukum kuantum. Dan yang ketiga adalah ketawakalan. Nah, itu aja teman-teman, semoga itu bisa membantu teman-teman mungkin yang sering khawatir atau yang lagi khawatir atau yang pernah khawatir mungkin, karena menurut saya tips ini sangat membantu dan itu yang benar-benar saya terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika saya sedang khawatir, saya langsung switch tuh, langsung saya rubah gitu. Kalau misalnya kayak saya kepikiran, aduh gimana ya kalau misalnya berat badan anak saya nggak naik gitu, langsung saya ganti, oh saya pengen berat badan anak saya tuh naik, agar itu yang menebal gitu. Nah, kemudian ya yang paling terakhir itu tadi tawakal. Jadi kita selalu ridho dengan apa yang Allah tetapkan, karena ketetapan Allah itu sudah pasti yang terbaik. Ketika kita sadar bahwa semua itu diatur sama Allah, maka kita tidak perlu khawatir lagi. Oke, demikian teman-teman, terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe, like, and share, dan komen mungkin teman-teman yang pengen bahas apa lagi, atau komen kekhawatiran apa sih yang lagi teman-teman hadapin. Semoga kehidupan teman-teman jadi semakin baik dan semakin bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.